Meningkatkan pembelajaran siswa melalui aplikasi interaktif di Minu Medoro. Studi kasus. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan yang berkualitas tinggi mampu melahirkan generasi masa depan yang terhormat dan dapat bersaing dengan negara-negara lain secara internasional. Peningkatan mutu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini semakin maju, sehingga dalam dunia pendidikan tidak ada kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi berbasis interaktif, memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan mendalami materi secara mendalam. Dengan demikian, guru juga dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi dan memantau perkembangan siswa secara real time, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Media pembelajaran menjadi unsur dari sumber belajar yang mencakup konten pendidikan, khususnya di lingkungan belajar siswa dan juga siswi. Dengan adanya media pembelajaran ini, diharapkan siswa dan juga siswi dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan juga menciptakan lingkungan belajar yang baik. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi seperti buku, video, dan juga alat peraga dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, interaksi yang terjadi melalui media tersebut dapat mendorong kolaborasi antar siswa dan menciptakan suasana belajar yang lebih kooperatif dan produktif. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di sini yang pertama, untuk mengetahui sudah sampai manakah perkembangan teknologi informasi berbasis interaktif, khususnya di Sekolah Minu Medoro. Hal ini sangat penting karena agar kita dapat mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung proses pembelajarannya dan mengetahui tantangan yang dihadapinya. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan motivasi dengan aplikasi interaktif supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa lebih aktif, berpartisipasi, dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, untuk mengembangkan teknologi informasi terkait pembelajaran melalui aplikasi interaktif dan untuk membantu siswa mengasah keterampilan digital yang penting untuk masa depan. Pengembangan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan juga responsif terhadap kebutuhan siswa di era digital. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian di sini adalah untuk menyalurkan pengetahuan dan juga refleksi praktik mengajar supaya mendalami penggunaan aplikasi interaktif tentang teknologi informasi dan memungkinkan untuk belajar cara mengevaluasi cara mengajar yang ada di lingkungan sekolah, khususnya Sekolah Minu Medoro. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam metode pengajaran, serta mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagi strategi dan pengalaman terbaik dalam penggunaan aplikasi interaktif. Yang selanjutnya adalah batasan penelitian. Adapun batasan penelitian di sini adalah penerapan media pembelajaran berbasis interaktif yang ditunjukkan kepada peserta didik di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, khususnya siswa dan juga siswi kelas 4 yang ada di Sekolah Minu Medoro. Penerapan media pembelajaran berbasis interaktif ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan memotivasi belajar mereka. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, diharapkan siswa dan juga siswi dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kolaboratif. Yang selanjutnya adalah profil sekolah. Adapun Kepala Sekolah Minu Medoro adalah Bapak Haji Agus Malik MPD. Dan Sekolah Minu Medoro berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 59 Medoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan Sekolah Minu Medoro sudah terakreditasi A. Adapun moto dari Sekolah Minu Medoro adalah berprestasi dan berakhlak mulia, dan dengan visi yaitu menjadi madrasah yang unggul, berkarakter Islami, berwawasan global di era digital. Dan dengan misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman di era global dengan penguasaan digital. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada siswa dan juga masyarakat. Yang ketiga, menanamkan kepribadian siswa menjadi generasi yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya adalah letak sekolah. Kanan Sekolah Minu Medoro adalah jalan raya dan sebelah kiri Sekolah Minu Medoro adalah Sekolah TK Muslimat Nahdlatul Ulama 31 Buana Medoro. Dan di depan Sekolah Minu Medoro adalah pedagang kaki lima dan ada juga beberapa toko kelontong. Dan di belakang Sekolah Minu Medoro adalah rumah-rumah warga. Pembahasan bahan dan materi ajar.
Pada materi auxiliary can, pada mata pelajaran bahasa Inggris memiliki capaian pembelajaran yaitu CP, tujuan pembelajaran yaitu TP, dan alur tujuan pembelajaran yaitu ATP. Yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita membahas CP terlebih dahulu. Pada fase B, pada kelas 4, peserta didik memahami dan merespon teks lisan dan visual dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicaranya. Pada fase ini, peserta didik berinteraksi menggunakan bahasa Inggris sederhana. Selanjutnya kita membahas TP, yaitu tujuan pembelajaran, mata pelajaran bahasa Inggris. Bertujuan untuk memastikan peserta didik. Yang pertama, mengembangkan kompetensi komunikatif dengan tulisan, visual, dan audiovisual. Yang kedua, mengembangkan kompetensi intrakurikuler untuk memahami dan menghargai produk budaya. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya kita membahas ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, tujuannya peserta didik mampu mengkomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar, salinan, tulisan dengan bantuan guru. Dan yang kedua, peserta didik mampu menggunakan bahasa formal untuk berpartisipasi dalam rutinan di kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas. Materi ajar. Yang pertama, memilih kelas 4 untuk praktek penelitian dan pengabdian karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka sendiri adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten lebih optimal, agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga bisa leluasa untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat para peserta didik. Yang kedua, memilih mata pelajaran bahasa Inggris karena dapat menunjang bahasa kedua peserta didik kelas 4 di Minuwedoro. Kenapa kita memilih mata pelajaran bahasa Inggris? Agar anak-anak memiliki dasar kosakata yang lebih luas, sehingga lebih mudah untuk belajar kosakata dalam bahasa lain. Dan juga untuk keberhasilan dalam mempelajari bahasa Inggris akan memberi motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, guru belum menjelaskan materi bahasa Inggris melalui media pembelajaran berbasis interaktif. Pembelajaran berbasis interaktif yaitu seperti animasi, yang dimana animasi tersebut memiliki isi tentang poin yang keempat, karena poin ketiga berkaitan dengan poin keempat. Yang keempat, peserta didik belum cukup memahami tentang aktivitas-aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan auxiliary can. Adapun modal auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang digunakan membentuk kalimat yang menyatakan kemungkinan, kepastian, keinginan, atau kemampuan. Yang kita bahas di sini auxiliary can yang meliputi can and cannot. Adapun contoh can seperti gambar di sini. Yang pertama, Anissa is in the kitchen, she can cook fried rice. Yang artinya Anissa di dapur, dia bisa memasak nasi. Nah, ini contoh dari auxiliary can. Terus di sini ada Cici and her mother are in the kitchen. Her mother can cook it, but Cici cannot study in the kitchen. Dan di sini contoh dari auxiliary cannot yang artinya Cici dan ibunya ada di dapur dan ibunya bisa memasak, tetapi Cici tidak bisa belajar di dapur. Penerapan metode wawancara dan observasi. Penerapan metode wawancara. Metode wawancara yang kami gunakan yakni menggunakan metode wawancara secara langsung dengan cara menemui guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4 Minuwedoro. Sebelum kita menemui guru pengajar bahasa Inggris di Minuwedoro, kami menemui Bapak Satpam terlebih dahulu.
Setelah menemui Bapak Satpam, kami meminta izin untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, kami meminta izin untuk bertemu dengan Ibu Guru mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Minowedoro. Setelah kami bertemu dengan guru pengajar Bahasa Inggris di Sekolah Minowedoro, kami melakukan wawancara terkait bagaimana teknologi diterapkan di dalam pembelajaran berlangsung. Kedua, observasi. Observasi yang kami gunakan yakni menggunakan observasi secara langsung. Dengan cara langsung ke Sekolah Minowedoro secara langsung. Dan mengamati bagaimana proses pembelajaran di Sekolah Minowedoro terutama di kelas 4 Minowedoro. Hasil wawancara yang kami dapatkan yakni ada 3. Pertama, apakah penggunaan teknologi di Sekolah Minowedoro sudah diterapkan dalam pembelajarannya berlangsung? Jawaban yang kami terima yakni penggunaan teknologi dalam pembelajaran di Sekolah Minowedoro sudah diterapkan, bahkan hampir di seluruh kelas. Kedua, apa saja fasilitas media pembelajaran yang digunakan di dalam Sekolah Minowedoro? Jawaban yang kami terima yakni untuk fasilitas di Sekolah Minowedoro sudah menerapkan 1 layar proyektor dan juga sound system di setiap kelasnya. Dan bahkan ada smart TV yang diterapkan di beberapa kelas untuk menunjang bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Ketiga, metode apa saja yang dipakai guru untuk pembelajaran di kelas? Pertama, yakni menggunakan metode acak kata, kedua dengan menggunakan metode ceramah, ketiga dengan menggunakan metode kuis, keempat menggunakan metode LKPD. Hasil observasi yang kami terima yakni ada 5. Pertama, Sekolah Minowedoro terletak di sebelah jalan raya. Kedua, tersedia 1 gedung sekolah, di mana 1 gedung sekolah tersebut terdapat 3 lantai. Ketiga, di Sekolah Minowedoro sudah terpasang layar proyektor dan juga sound system di setiap kelasnya. Keempat, di Sekolah Minowedoro telah memiliki laboratorium komputer tersendiri. Kelima, di Sekolah Minowedoro juga memfasilitasi peserta didik untuk menggunakan teknologi di perpustakaannya, yang mana penggunaannya yakni 1 bulan 2 kali. Untuk penggunaan teknologi tersebut telah bekerjasama dengan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan konsep dan rencana media pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada media pembelajaran berbasis aplikasi interaktif di Minowedoro. Ada 2 poin. Poin pertama, konsep media pembelajaran yang dikerjakan oleh anggota 1 yang bernama Paradisa. Poin kedua, rencana media pembelajaran yang dikerjakan oleh anggota 2 yang bernama Intan Nur. Anggota ketiga mengerjakan kerangka-kerangka media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran. Poin pertama, tampilan. Tampilan mempunyai 3 poin. Poin pertama, halaman pembuka. Poin kedua, halaman utama. Poin ketiga, halaman penutup. Poin pertama, halaman pembuka mempunyai 3 poin, yaitu salam, doa, dan ice breaking. Salam dilakukan oleh semua anggota. Doa dilakukan oleh Paradisa Putri, ice breaking dilakukan oleh Maksum dan Arum. Poin kedua, ada halaman utama. Halaman utama mempunyai 2 poin. Poin pertama, memberikan animasi. Poin kedua, penyampaian materi. Poin pertama, memberikan animasi dengan menampilkan animasi tentang pengenalan aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan modal Aksariken dan Keynote. Poin kedua, penyampaian materi, yaitu pengenalan aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan modal Aksariken dan Keynote.
yang dijelaskan oleh Hasan, Fathia, dan Intan. Poin ketiga, halaman penutup. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, tanya jawab. Poin kedua, salam. Sesi tanya jawab di sini dikerjakan oleh Hasan, Fathia, Intan, dan Fauzan. Poin kedua, salam. Di sini dilakukan oleh semua anggota. Selanjutnya, di sini ada fungsi. Fungsi di sini ada 3 poin. Yang pertama, kuis. Yang kedua, gerak animasi. Yang ketiga, kumpulan materi. Poin pertama, kuis, yaitu menggunakan website Wordwall. 10 soal yang terdiri dari 5 soal Aksariken dan 5 soal Aksariken Note. Poin kedua, gerak animasi. Di sini menggunakan aplikasi Wik Editor. Poin yang ketiga, kumpulan materi. Di sini berisi pengenalan aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan modal Aksariken dan Keynote. Selanjutnya ada konten. Konten di sini media ajar yang digunakan adalah animasi. Dan selanjutnya ada pengguna. Pengguna siswa dan siswi kelas 4. Rencana media pembelajaran. Yang pertama, materi ajar. Dalam materi ajar kami ada 2 poin. Yang pertama, analisis. Untuk analisis sendiri kami menggunakan modul ajar yang kami dapatkan dari guru mata pelajaran di Sekolah Minumodoro. Selanjutnya yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris kami menggunakan materi ajar berupa aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan auxiliary can. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ini kami ada 2 poin, yaitu lembar kerja yang berupa Google Dokumen dan dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya, yaitu berupa presentasi materi yang berupa Google Slide dan dikerjakan juga oleh semua anggota kelompok. Yang ketiga, pendukung media pembelajaran. Dalam pendukung media pembelajaran ini ada 2 poin, yaitu jurnal yang kami dapatkan dari Google Scholar dan Litmap. Untuk pembuktian bahwasannya kami mencari referensi jurnal dari Google Scholar yaitu pada jurnal yang berjudul Penguasaan Modal Auxiliary melalui aplikasi Kahoot. Dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Kahoot dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan penguasaan modal auxiliary pada siswa. Dan untuk pembuktian bahwasannya kami mencari referensi jurnal dari Litmap yaitu pada jurnal yang sama dengan Google Scholar yang dikaitkan dengan Media in the Cultural Dissemination, a Study of Cultural Filming on the YouTube, dan peningkatan motivasi belajar bahasa Inggris di Madrasah Aliyah melalui pelatihan penggunaan aplikasi Kahoot. Dan modul ajar yang kami dapatkan dari guru mata pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Minumodoro, yang sudah kami simpan di dalam Google Drive kelompok kami. Yang keempat yaitu media pembelajaran berbasis interaktif. Dalam media pembelajaran berbasis interaktif ini, kami ada 2 poin. Yang pertama, pendukung media pembelajaran berupa aplikasi Wiki Editor. Nah, aplikasi Wiki Editor ini adalah situs web sumber terbuka gratis yang memungkinkan pengguna untuk membuat animasi dan permainan. Aplikasi Wiki Editor ini dapat digunakan secara online maupun offline. Untuk penggunaan secara offline, kita harus mendownload aplikasi Wiki Editor terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pembagian pengerjaan tugas aplikasi Wiki Editor, yaitu halaman pembuka animasi dikerjakan oleh Maksum. Untuk isi animasi berupa aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan auxiliary can dikerjakan oleh Farah, Fauzan, Hasan, dan Fadia. Dan untuk isi animasi aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan auxiliary cannot dikerjakan oleh Arum dan Intan. Dan untuk halaman penutup animasi dikerjakan oleh Maksum. Selanjutnya materi animasi. Isi materi animasi ini berupa learning material can and cannot. Seperti contoh, Anissa is in the kitchen. She can cook fried rice. Dan Cici and her mother are in the kitchen. Her mother can cook, but Cici cannot study in the kitchen.
pembahasan penerapan konsep dan media pembelajaran. Nah, Draw IO ini disusun oleh 3 anggota. Anggota pertama yaitu Maulida Fadia yang membuat konsep kegiatan belajar mengajar. Anggota kedua yaitu Arum Lestari yang membuat konsep media pembelajaran. Lalu anggota ketiga yaitu Muhammad Hasan Bisri yang membuat rancangan dan juga merapikan garis-garis. Nah, yang pertama di sini ada simbol terminator atau mulai. Digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah pemrograman. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam kelas menggunakan simbol persegi panjang karena masuk ke dalam kelas ini merupakan sebuah proses. Selanjutnya yaitu salam pembuka yang akan dilakukan oleh semua anggota. Salam pembuka ini menggunakan simbol jajar genjang karena merupakan input dari sebuah proses. Selanjutnya doa, sampai doa selesai akan dipimpin oleh teman kita yaitu Farah. Nah, setelah doa selesai kita akan melakukan perkenalan diri. Perkenalan diri ini akan dilakukan setiap anggota memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya yaitu ice breaking untuk membuat kelas lebih kondusif. Ice breaking ini akan dipimpin oleh Ivan Maksum dan juga Arum. Selanjutnya kita akan memberi tahu materi ajar hari ini yaitu mengenai aktivitas sehari-hari can dan juga cannot. Nah, memberitahu materi hari ini akan disampaikan oleh Fadia dan juga Hasan. Selanjutnya kita akan mengajar dengan media pembelajaran yang telah kita buat. Nah, media pembelajaran yang telah kita buat yaitu Wik Editor atau animasi. Di sini ada simbol decision. Ada 2 jawaban. Jadi, jika kita belum mulai media pembelajaran, maka kita akan kembali lagi ke awal. Di sini dimulai. Nah, namun apabila kita sudah memulai media pembelajaran, maka kita akan menjelaskan materi dengan media pembelajaran. Jadi, semua anggota akan menjelaskan materinya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada simbol decision lagi. Pertama, jika kita telah menjelaskan materi tersebut dan siswa sudah paham, maka kita akan lanjut untuk memberikan kuis. Namun apabila siswa belum paham, maka kita akan menjelaskan ulang secara singkat. Nah, menjelaskan ulang ini akan dipimpin oleh Maulida Fadia dan juga Hasan. Setelah kita memberikan kuis, maka siswa akan mengerjakan kuis yang telah kita berikan. Lalu terdapat simbol decision lagi. Apabila siswa mengerjakan kuis yang kita berikan, maka waktu selesai. Dan apabila siswa tidak mengerjakan kuis yang kita berikan, maka waktu juga tetap akan selesai. Nah, setelah waktu selesai, maka hasil akan keluar. Siswa tinggal menunggu hasil. Setelah itu, jika nilai siswa lebih dari 80, maka pembelajaran akan dianggap selesai. Namun apabila nilai kurang dari 80, maka kita akan menanyakan kesulitan kepada siswa saat mengerjakan dan juga menjelaskan bagian mana yang sulit. Nah, di sini terdapat simbol decision lagi. Setelah kita menjelaskan bagian mana yang sulit, jika siswa tidak paham, maka kita akan menjelaskan ulang sampai siswa tersebut benar-benar paham. Namun apabila siswa sudah paham, setelah kita jelaskan ulang, maka pembelajaran akan selesai. Selanjutnya doa selesai, salam penutup, dan selesai. Di sini terdapat simbol terminator lagi dengan keterangan selesai untuk mengakhiri sebuah pemrograman. Baik, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Agar mudah dipahami peserta didik yang kesulitan untuk belajar bahasa Inggris, maka kelompok kami membuatkan suatu animasi yang dimana kelompok kami mulai dari yang pertama, yaitu mulai. Lalu menampilkan animasi di kelas. Kelompok kami menampilkan animasi yang menggunakan aplikasi yang bernama Wik Editor, dan di mana untuk runtutan animasinya sudah dibagi per anggota kelompok. Lanjut, klik Start. Dan di mana tetap di halaman yang sama. Selanjutnya menampilkan animasi tentang aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan modal auxiliary can dan auxiliary cannot. Nah, untuk penampilan animasi di sini diharapkan peserta didik memahami apa yang telah dibuatkan atau materi yang telah dimasukkan ke dalam animasi tersebut.
yang dimana animasi tersebut menjelaskan pengenalan aktivitas di dalam rumah yang dikaitkan dengan auxiliary can. Dan di dalam animasi tersebut juga dijelaskan tentang aktivitas auxiliary can, seperti contohnya menampilkan animasi tentang Anissa memasak di dapur, dia memasak nasi goreng. Video animasi ini akan diulang selama peserta didik bisa memahami contoh dari kelompok kami, yang dimana itu menunjukkan auxiliary can, bukan auxiliary cannot. Sebab Anissa itu bisa memasak. Jika itu tidak bisa, maka disebut auxiliary cannot. Selanjutnya menampilkan animasi yang kedua, yaitu Dimas ada di ruang tamu. Mereka bisa menonton televisi. Dari contoh yang kedua ini menunjukkan auxiliary can, bukan menunjukkan auxiliary cannot. Sebab Dimas bisa menonton televisi. Selanjutnya menampilkan yang ketiga, yaitu Andi ada di kamar mandi. Dia bisa mencuci tangan. Dari contoh yang ketiga menunjukkan auxiliary can, yang dimana Andi tersebut bisa mencuci tangan. Contoh yang keempat, yakni Cici dan ibunya sedang berada di dapur. Ibunya bisa memasak, tapi Cici tidak bisa belajar di dapur. Dari contoh yang keempat ini menunjukkan auxiliary cannot, sebab karena ibunya bisa memasak, tapi Cici tidak bisa belajar di dapur. Selanjutnya contoh yang kelima, menampilkan animasi Aisyah dan Cici ada di kamar tidur. Mereka tidak bisa main bulu tangkis di kamar tidur. Dari contoh yang kelima ini menunjukkan auxiliary cannot karena disebabkan karena mereka tidak bisa main bulu tangkis di kamar tidur. Contoh yang terakhir, mereka berada di ruang makan. Mereka bisa makan malam di sana. Contoh yang terakhir ini menunjukkan auxiliary can. Kenapa? Karena mereka bisa makan malam di sana.